Oke, di sini pertama-tama kita akan menggoreng bawang untuk dijadikan embah. Ini di acara maulidan gitu ya. Nah, ini kita goreng dulu. Ini minyaknya tuh panas. Ikuti sampai selesai di saat saya membuat masakan ini ya, agar tidak terlewatkan cara dan bahan apa saja yang digunakan. Terus aduk-aduk bawang, jangan sampai ada yang lupa diaduk agar tidak menjadi gosong. Ini agak rata keringnya nanti ya, dan warna pun akan bagus. Dan ini kelapa, bahan untuk membuat air santan, dan ini juga untuk membuat serundeng atau sahur. Ini yang udah dikupas kulitnya itu untuk serundeng atau sahurnya ya. Sedangkan yang belum dikupas untuk air santannya nanti. Di sini kita akan parut dulu ya. Nanti parutannya kita pisahkan antara yang dikupas dan yang tidak. Ini kucing saya lagi mengganggu, maaf ya. Nah, ini semua sudah diparut. Ini kita pisahkan dan kita sisihkan. Di sini saya akan membuat bumbu untuk bumbunya serundeng. Bumbunya pun sangat sederhana, cuma memakai beberapa merica, kunyit, dan sedikit ketumbar. Begitu dengan bawang merah dan bawang putihnya. Ini saya giling secara bertahap ya. Kunyit, ada sedikit kencur, dan juga ada jahe. Di sini agar serundengnya berwarna kuning, kita pakai kunyit. Jangan lupa untuk daun jeruknya juga agar serundengnya wangi. Di sini saya potong-potong kasar, lalu saya giling lagi, ulek lagi di cobek. Setelah bumbu lembut, di sini saya pakai sarung tangan plastik ya. Lalu kita campur dulu kelapa yang tadi dengan bumbunya agar nanti bisa tercampur rata. Ini wajannya tadi bekas goreng bawang tadi ya. Panaskan sedikit minyak, lalu kita masukkan kelapa yang tadi sudah kita campur dengan bumbu yang untuk membuat serundeng ya. Diaduk-aduk, dibolak-balik terus, jangan sampai ada yang gosong atau kering di dasar wajan ya. Diaduk-aduk terus sampai serundengnya kering. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai berkurang kadar airnya. Jangan lupa terus dibolak-balik agar tidak ada yang gosong.
dan agar matangnya merata. Jika dirasa sudah ringan pengadukannya dan dites rasanya juga, ini sudah matang ya. Lalu di sini kita akan sisihkan. Begitu pula dengan bawang gorengnya, kita taruh bersebelahan, dialasi dengan kertas minyak gitu ya, agar diserap nanti minyaknya dan serundeng dan bawang gorengnya menjadi kering. Setelah itu di sini saya akan mengupas telur. Telur ini sudah saya rebus ya, dan di sini akan kita kupas. Jika sudah, panaskan minyak, lalu kita goreng dulu telurnya. Tunggu minyaknya benar-benar panas agar penggorengannya menjadi bagus dan tampilan telurnya tuh jadi bagus. Jangan lupa untuk dibalik agar matang dan keringnya itu rata di kulit telur ini ya, agar bagus nanti untuk dibuat opornya. Setelah itu kita buat bumbunya. Di sini ada kunyit, kencur, ada jahe, ada terasi, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Di sini saya juga menggunakan cabai kering besar yang sudah saya rebus tadi agar tidak kering dan menjadi agak mudah untuk di blender. Di sini bahannya semua kita blender dulu ya. Ini dia sudah di blender. Panaskan lagi minyak di wajan. Kita goreng bumbunya terlebih dahulu. Kita goreng bumbunya sampai harum.
Menunggu bumbunya matang dan harum, di sini saya akan buat air santannya terlebih dahulu. Ini kelapanya sudah saya tambahkan air hangat, lalu di sini kita tambahkan air dingin agar santannya itu lebih banyak keluar ya. Di sini kita saring. Santan ini akan kita bagi dua untuk opor dan ayamnya. Nah, ini bumbunya sudah harum, di sini kita matikan. Lalu ini bumbunya kita bagi dua juga, untuk setengah untuk ayam dan setengahnya untuk telurnya. Ini dia, ini 3 ekor ayam. Ayamnya nggak terlalu besar ya, biasa-biasa saja. Ini akan kita potong-potong dulu. Ini dia bumbunya, kita bagi dua.
Kita sisihkan yang untuk bumbu ayamnya. Karena di sini telurnya sedikit, jadi kita pakai jangan terlalu banyak agar nanti tidak pedas atau gimana kebanyakan bumbu gitu ya. Di sini kita panaskan dia lagi, lalu kita masukkan santannya sedikit. Masukkan santan yang agak kentalan gitu ya, karena ini akan buat kayak opor tapi opornya tuh kental gitu. Di sini kita pakai santannya sedikit, nggak banyak, karena dia akan mengental nantinya. Di sini kita masukkan daun jeruk, garam, gula, penyedap rasa, dan bumbu kaldunya juga agar rasanya bisa enak. Setelah ini kita masukkan telurnya ya. Kita masak sampai dia mendidih dan mengental dan santannya itu berkurang agar dia menjadi kental gitu ya. Lalu santan setengah sisa tadi kita masak sampai mendidih. Ini untuk ayamnya. Jika sudah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan potongan ayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Ini diaduk-aduk, lalu kita masukkan ayamnya. Sampai ayamnya mendidih, baru kita masukkan lagi bumbunya yang tadi ya, seperti biasa, seperti yang tadi di telurnya, bumbunya itu pun sama. Masukkan daun jeruk, garam, gula, penyedap rasa, kaldu bubuk agar rasanya juga enak. Jangan lupa untuk dites rasa ya untuk semua hidangannya. Kita masak ayamnya sampai matang dan jangan lupa dicicipi rasanya agar bisa enak untuk dihidangan untuk para tamu ya. Karena ini akan kita bawa ke masjid. Biasa ada di sini akan membawa satu nampan gitu dengan 2 piring. Untuk satu nampan itu untuk 2 orang ya. Nah, seperti ini sudah matang semua masakannya dan kini kita akan mempersiapkan ya. Di sini kalau adat Maulid Nabi itu kita akan membawakan makanan untuk satu nampan itu untuk 2 orang, yang tadi nasi, lauk pauknya ya seperti ini, ada opor, ada daging, nanti ada sate kelapanya, ada kacang-kacangan, ada serundengnya. Dan di sini saya tidak sempat untuk mengepost dan untuk nasi kuning, tumpeng kuning gitu ya. Jadi di sini saya cuma pakai hidangan lauk pauknya aja, cuma pakai di sini saya pakai serundeng, bawang gorengnya, telur, opor telur dan ayam. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.